Al-Fath ayat 10 itu. Quran surat 48 ayat 10. Surat Al-Fath surat ke-48 ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihillaha fasayu'tihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Bapak Ibu fokus ke ayat yang bunyinya waman aufa bima ahada alaihullah. Kenapa tidak alaihillah? Waman aufa bima ahada alaihullah. Kalau dalam bahasa Arab ini harusnya alaihillah, karena di situ ada ala. Ala itu harfu jar, huruf jar yang menjadikan harokat sesudahnya itu harus kasroh. Alaihu, hu hak di situ harusnya kasroh hi. Waman aufa bima ahada alaihillah, harusnya begitu. Karena habis ala, hinya, haknya itu harusnya kasroh. Tapi kenapa itu dhammah jadi alaihullah? Kira-kira lesan kita berat mana? Alaihillah atau alaihullah? Nah, berat alaihullah. Itu menunjukkan bahwa menepati janji kepada Allah itu harus dan wajib, tidak boleh tidak dengan alasan apapun. Menepati janji kepada Allah itu wajib. Jadi maknanya dalam sekali. Orang yang sudah berjanji atas nama Allah harus ditepati. Kalau tidak bisa menepati, ada kafarohnya kan itu. Maka yang namanya sebuah janji kepada Allah itu maknanya agung sekali, dalam sekali. Maka di situ alaihullah bukan alaihillah. Karena kalau alaihillah itu ringan di lisan. Sedangkan makna menepati janji ini makna yang sangat dalam. Ini harus diusahakan dan wajib. Janji kepada Allah itu harus ditepati. Maka di situ ayatnya berbunyi alaihullah gitu. Haknya pakai dhammah. Berat diucapkan, berat dalam pengucapan itu menunjukkan semakin dalam makna dari yang ditunjuk oleh kata itu, oleh ayat itu. Dan orang yang menepati janjinya kepada Allah akan Allah beri fasayu'tihi ajran azima. Azim, akan Allah beri balasan pahala yang sangat besar, azim. Jadi menepati janji kepada Allah itu sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Maka pahalanya pun juga azim, pahalanya juga besar. Dan ayatnya pun berbunyi alaihullah, dengan sesuatu yang berat diucapkan di lisan. Padahal kita tahu sesudah ala itu harusnya harokat sesudah ala
harokat akhir itu harus kasroh dalam bahasa Arab. Tetapi di sini tidak. Allah gunakan alaihullah, berat, karena menepati janji itu termasuk sesuatu yang azim, yang besar. Sesuatu yang berat, sesuatu yang besar maknanya biasanya ditunjuk oleh Al-Quran dengan ditunjukkan beratnya dalam pengucapan.